Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada minggu malam hari ini, tanggal 14 Januari 2024. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara sama Tuhan. Di minggu yang kedua, hari ini hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Ingat cintanya Yesus yang sudah lahir untuk kita. Dia mati di atas kayu salib untuk demi menebus dosa kita. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit. Nanti di bulan Maret atau April, pada waktu kita memperingati Jumat Agung dan Paskah, supaya kita ingat cintanya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tanpa kehadiran Yesus, tanpa kasih Tuhan, kita sudah hancur dan binasa. Dan saya tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Termasuk tidak ada hamba-hamba Tuhan itu melayani pekerjaan Tuhan. Gak bisa. Tanpa kelahiran Yesus, tanpa kematian Yesus, tanpa kebangkitan Yesus, dan tanpa Yesus naik ke surga, Dia tidak akan datang kembali, saudara. Karena itu merupakan satu mata rantai rencana Tuhan yang sempurna. Yesus akan datang kembali menyediakan surga. Karena Yesus lahir untuk kita, Dia mati dan bangkit. Gak ada ceritanya. Saya gak tahu ceritanya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita semua umat manusia apabila Yesus tidak lahir, tidak mati dan tidak bangkit, tidak naik ke surga. Jelas surga hanya cerita. Tapi kita berterima kasih hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kasihnya Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita semua umat manusia. Oleh karena itu kita meresponi cintanya Tuhan yang luar biasa. Kita mau cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan lagu Salibnya, salibnya. Karena nanti kita akan baca di dalam Matius pasal 27 sampai 44. Yesus dihina, diolok-olok, dan akhirnya di atas kayu salib menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa di surga. Nanti kita mau baca salibnya, amin, salibnya selama mulia, amin, haleluya. Dosaku disucikan oleh darah Yesus, amin, haleluya. Salibnya, amin, haleluya. Salibnya, amin, haleluya. Selama mulia, amin, haleluya. Dosaku disucikan, haleluya, oleh darah Yesus. Cintanya Tuhan luar biasa. Karena kasih-Nya kita diselamatkan hanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Semua dosa kita ditebus, haleluya. Sehingga kita bukan menjadi hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Mari kita semua sadar dan bertobat. Cinta Yesus, amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itu semua untuk menebus dosa kita semua, amin, haleluya. Ya Tuhan, Punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan.
kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Segala kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Yesus, Engkau Bapa-Ku, Engkau Tuhanku, Juru Selamatku, yang sudah menebus dosa umat manusia. Amin. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku untuk firman-Mu. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Bapa-Ku Yesus yang sangat ku cintai. Aku mau setia dan taat. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus. Saya menangis karena cintanya Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara semua. Umat manusia, kita semua orang berdosa. Tidak ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan semua manusia sudah jatuh di dalam dosa dan sudah hilang kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian, pada waktu Adam dan Hawa yang memulai mengawali dosa umat manusia yang pertama, sudah jatuh di dalam dosa, sudah hilang, dua putus hubungan, dan upah dosa maut. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Yesus lahir untuk kita, supaya manusia mengenalkan kasih Tuhan sebagai manusiawi, lahir sebagai alami, natural, saudara. Mana mungkin saudara bisa kalau Tuhan sebagai Allah yang besar, tahu-tahu dia datang sebagai Allah, mati saudara manusia. Rasul Paulus saja waktu Saul dia kena sinarnya, Musa lagi kena sinar, tidak bisa saudara, karena Tuhan begitu agung, begitu sempurna. Karena manusia diciptakan semua, dia tahu persis siapa ke manusia, apalagi manusia dosa jatuh dalam dosa dan kemuliaan Allah. Maka Allah yang maha besar, Allah maha kuasa, dia mampu menciptakan dirinya sendiri menjadi manusia. Tapi manusia menjadi Allah tidak bisa. Tapi Allah yang besar, Allah maha kuasa, dia mampu menjadi dirinya sebagai manusia yang berdosa. Sebagai manusia kayak kita, bisa lapar, bisa namanya Tuhan. Kalau dia tidak bisa menjadi manusia kayak kita sebagai bayi, itu bukan Tuhan. Karena itu oleh sebut Tuhan yang mampu dirinya persis sebagai manusia. Bisa itu karena kebesaran Tuhan. Makanya banyak orang yang gagal paham. Gak ngerti saudara. Gunakan pakai logika aja masuk di akal sehat kok. Yesus anak Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Berarti kalau sanggup melakukan sesuatu, He can do everything. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Berarti bisa juga sebagai bayi. Sebagai manusia bisa menangis. Bisa lapar. Ya, bisa segala sesuatu sebagai manusiawi. Tapi ingat, di dalam kebahagiaan dari Yesus bayi ada keilahian karena dia ada Roh Kudus. Maka dahsyat itu tentang kekristenan, tentang dahsyat di dalamnya itu ada suatu misteri yang luar biasa, agung, mulia. Oleh itu mari percaya kepada Tuhan, saudara. Dalami firman Tuhan dan kita akan menikmati suatu kehidupan yang luar biasa di dalam dia Yesus. Mari oleh karena itu firman Tuhan katakan
Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 kita mau baca, saudara. Yang tadi sudah baca, nanti sebentar kita akan menghayati, mendalami tentang Yesus di Allah. Dan Yesus artinya mati di atas kayu salib demi untuk menyelamatkan kita. Karena di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia, ini Yesus keadaan sebagai manusia. Memang kalau orang nggak ngerti, nggak paham, dia pikir kok Tuhan Maha Kudus kok bisa sebagai manusia. Berarti dia sendiri nggak ngerti. Duh, kalau Tuhan Maha Kuasa, Maha segala, bisa jadi manusia. Tapi ingat, manusia kita tidak bisa menjadi Allah. Logika kita sangat terbatas. Tapi melalui firman Tuhan, logika rohani dibuka sama Tuhan. Maka dikatakan dalam keadaan sebagai manusia, itulah Tuhan bisa mampu menjadikan diri Allah sebagai manusia. Tapi manusia tidak mampu menjadi diri sebagai Allah. Tidak bisa. Maka ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah ada kebesaran Tuhan. Kasih Tuhan yang dahsyat. Sehingga melalui pengorbanan Tuhan Yesus lahir untuk kita. Dia mati supaya manusia mengenalkan kasih Tuhan. Tanpa kematian Yesus, manusia tidak mengenalkan kasih. Manusia bisa berdebat, mana bukti cinta kasih Allah? Cinta kasih Allah memang terbukti dalam penciptaannya, jelas. Tapi yang konkret di dalam pengorbanannya melalui Yesus lahir. Sehingga pada waktu usia 33 tahun setengah tahun, dia mati di atas kayu salib. Membuktikan di situ, saudara, wah, kartu asing sempurna. Kasih Tuhan terbukti. Sehingga demikian kita mencintai Tuhan, karena Tuhan cinta kita semua. Dan terbukti kealahannya, keilahiannya. Yesus bangkit, dia sebagai Allah, dan naik ke surga, kembali ke ilahiannya. Dia sebagai Bapa di surga, dia berjanji akan datang kembali. Dan kita memperingati, saudara. Mari kita membaca firman Tuhan, supaya kita mengingatkan kita bahwa kita ada itu karena anugerah Tuhan. Supaya kita makin hari makin mencintai Tuhan. Saya mau baca, saudara. Matius pasal 27 ayat 27 sampai 44, demikian firman Tuhan. Kemudian serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Dan kalau kita lihat pengadilan, saya puji Tuhan, saudara, saya 62 kali ke Israel. Gedung pengadilan itu, Yesus diadili di istana gubernur yang terletak di dalam benteng Antonia, saudara. Tempat Pilatus tinggal selama berada di Yerusalem. Tempat tinggal Pilatus yang resmi ada di Kaisaria, saudara. Ya, pangkalan pasukan Roma juga berada di benteng Antonia itu. Jadi kalau Yesus diadil ini, benteng ini, kalau saudara pergi Yerusalem, kita lihat, saudara, ya, ada 14 estasi. Ini estasi pertama, terus sampai berikutnya. Dan kalau kita lihat sini, saudara, ya, dari awal pengalaman Tuhan pada waktu mengalami penyiksaan, saudara, mulai detik-detik Yesus mulai di atas kayu salib itu mengalami beberapa proses, saudara. Ya, kalau saya lihat ini proses pertama, ya, waktu penangkapan Yesus itu tertulis di dalam Matius 26 ayat 57. Suatu penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa dari penangkapan Yesus sampai pada penyalibannya dapat sangat bermanfaat untuk kita. Urut-urutannya, Yesus ditangkap, itu yang pertama, saudara. Ya, di dalam Matius 26 ayat 47 sampai 56, mulai proses Yesus ditangkap, itu tahap pertama, ya. Terus tahap yang kedua, ini yang tahap kedua, saudara. Dari pasal 26 ayat 67, waktu Yesus diludahi, ditinju, dipukul, itu tahap yang kedua dari penderitaan Kristus setelah Yesus ditangkap pada malam dan ditenggelamkan oleh murid-muridnya. Peristiwa yang ketiga, tahap yang ketiga, Yesus diserahkan kepada Pontius Pilatus. Tahap yang ketiga, dari penderitaan Kristus pada waktu pagi hari, Yesus yang sudah dipukul berulang-ulang, ya, langsung diserahkan kepada Pontius Pilatus. Itu di dalam Matius 27 ayat yang kedua. Tahap yang keempat, saudara, Yesus disiksanya. Inilah tahap yang keempat dari penderitaan Yesus Kristus. Luar biasa. Ini bukti nyata. Yesus sayang kepada kita semua karena anugerahnya. Terus berikutnya, saudara, kita baca berikutnya. Ayat 28, 29 ini mengalami proses tahap yang kelima. Mereka meninggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya,
Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengelolokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja ini." Inilah tahap yang kelima, saudara. Yesus dihina, diolok, dan dianyamkan dengan mahkota duri. Ayat ke-30, mereka meludainya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sudah mengolok-olokkan dia, mereka meninggalkan jubah itu dari padanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Cobaan, saudara. Jadi tahap yang kelima, ayat yang ke-28, mereka meninggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu. Ya, pada waktu Yesus disisanya tahap keempat, tahap kelima, Yesus dikasih jubah ungu. Dan tahap yang keenam, Yesus diolok-olok, saudara. Ya, jadi ini merupakan prosesi peristiwa Yesus betul. Akhirnya Yesus disalibkan. Mari kita baca 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari kirinya yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Ini disebut Kalvari, saudara. Ya, jadi Yesus di atas gunung Bukit Golgota. Bukit Golgota Kalvari. Kalau saudara lihat Bukit Golgota Kalvari, memang ada batu besar yang seperti mukanya tengkorak. Pribadi Yesus seperti ini, saudara. Dicelek mukanya itu seperti tengkorak, saudara. Kalau saudara pergi ke Israel, itu kita lihat batu besar. Itu disebut Bukit Kalvari, saudara. Ya, ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia meminum ia tidak mau meminumnya. Karena apa, saudara? Ini rasa pahit, ini suatu cairan racun, saudara. Ya, jadi kalau kita lihat sini, Yesus luar biasa. Supaya dengan tujuan kalau minum itu, mereka akhirnya supaya mati dalam keadaan supaya tidak sadar ini, maka dikasih minum, tapi rasanya pahit. Secara manusia daging, Yesus tidak bisa minum karena terlalu pahit. Ayat 35, sudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Ini tahap yang ketujuh. Yesus dikasih pakaian, membuang undi. Tahap yang ketujuh. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja. Ini tahap yang ketujuh. Dikasih indri, saudara. Inilah Raja Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Orang-orang melewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Tahap yang ke-8, Yesus dihujat. Wah, luar biasa. Dihina, dikasih mahkota duri. Ini kalau kita lihat cintanya Yesus demi melakukannya untuk mencintai kita semua. Ayat 40, mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari, selamatkan dirimu jika engkau anak Allah, turunlah dari kau salib. Yesus dihina, dihujat, luar biasa. Tapi Yesus, ini bukti ketaatannya, seperti firman Tuhan tadi. Bayangkan kalau Yesus melawan, berarti gagal. Tapi Yesus menghambakan dirinya sebagai Tuhan. Dia sebagai manusia 100%. Karena dia rela lakukannya. Karena cinta kita semua. Demikian juga imam kepala bersama ahli Taurat dan Tuhan mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang lain dia selamatkan, tapi dia sendiri tidak dapat dia selamatkan, Raja Israel. Baiklah turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baik Allah menyelamatkan dia, jika Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Ayat 44 yang terakhir. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dia mencelanya. Demikian juga, demikian firman Tuhan. Di sini Yesus dihina, disiksa. Apa yang mereka kerjakan, Yesus berkata, ampuni Tuhan. Kalau kita baca dalam Yohanes 19. Dan mari kita sadarkan kita semua, supaya kita tahu bahwa cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Sampai dia akhirnya di atas kayu salib, dia lakukan semuanya karena cintanya kita semua. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, tidak ada cintanya surga. Tanpa kelahiran, tanpa pengorbanan Yesus, dan tanpa kebangkitan Yesus. Dan kalau Yesus tidak naik ke surga, saya tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan, tidak ada sekolah Alkitab, gak ada semuanya itu, saudara. Jadi kalau kita bisa hadir ibadah minggu hari ini, semua karena anugerah Tuhan yang sudah kita ibadah tadi pagi. Mari kita makin hari komit dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita komitmen yang baru di tahun yang baru. Kita mau hidup di dalam ketaatan kita. Hidupku serupa dengan Kristus. Karena Tuhan sudah rela melakukan yang terbaik.
demi keselamatan buat kita semua. Salibnya, amin, haleluya. Salibnya, amin, haleluya. Selamat mulia, dia agung mulia. Dosaku disucikan, sehingga kita bukan jadi hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita makin hari makin cinta Yesus. Bayangkan 2000 tahun yang lalu, Yesus rela mati di atas kayu salib, disiksa, dihina, padahal Dia adalah Allah pencipta segala-galanya. Tapi Dia rela menjadi manusia, lahir sebagai bayi yang kecil, yang tentunya lucu dan bisa menangis dan bisa lapar. Kemanusiaan Yesus, Tuhan yang luar biasa, Dia sanggup rela menjadi manusia seperti kita, dalam rangka supaya manusia bisa mengenal akan kasih Tuhan, supaya manusia bisa mengenal kebenaran Tuhan, dan manusia bertobat, tidak hidup di dalam kegelapan dosa, tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan bentuk hidup kita supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Amin.